Wukuf. Saat mengalami perasaan jatuh yang sekarang akrab, ketiganya mendarat ke tanah, tangan mereka saling bertautan. Ini adalah yang pertama dari beberapa kali mereka harus mengalami ini. Sutomu segera tersungkur di tanah. Di sekitar mereka ada aula guild dan rumput berwarna limau yang terbentang sejauh mata memandang. Entah bagaimana, ini tampak seperti tempat yang bagus untuk mendarat, meskipun Sutomu bisa melihat monster sesekali di sana-sini. Baiklah kalau begitu, Emi-san. Tolong cari musuh. Oke. Emi bergegas keluar dari padang rumput seperti angin, dan segera, Sutomu tidak bisa lagi melihatnya. Sementara itu, Sutomu mengeluarkan tongkat putih dari tasnya. Melihat warna peralatannya, orang bisa tahu bahwa Sutomu adalah penyihir putih. Dia kemudian mulai melakukan pelatihan citra soliter. Tip 2, pelatihan gambar, memainkan tindakan dalam pikiran Anda untuk menjadi lebih baik dalam melakukannya. Kurung tutup. Setelah itu, saat Gam bersiap untuk pindah, Emi kembali dengan napas terengah-engah. Tidak ada petualang, tidak ada monster besar juga, ayo pergi. Roger, kalau begitu, mari kita mulai dengan para goblin di sana. Mengerti. Emi, yang baru saja mengangkat tangannya dan melapor, dan Gam, yang baru saja menyelesaikan persiapan untuk pindah, masih tidak bersenjata dan berseragam guild. Mereka mungkin ada di sana untuk memastikan bahwa kematian akan menjadi satu dari 10.000 kemungkinan, tetapi kebanyakan mereka hanya ada di sana untuk menghalangi pihak lain. Semua anggota staf guild, selain juru tulis, memenuhi syarat untuk ujian setelah mereka menyelesaikan Dungeon level 40. Setelah itu, jika mereka mendapat nilai tinggi pada ujian tertulis yang sulit dan ujian-ujian keterampilan praktis, mereka akan diwawancarai oleh ketua guild, dan jika dilihat sebagai bukan ancaman, mereka dapat diakui sebagai anggota resmi staf guild. Pihak yang akan mengejar orang lain yang dijaga oleh 2 orang dengan seragam guild hampir tidak ada. Ada orang-orang sesekali yang berpikir bahwa mereka adalah hasil yang mudah karena tidak bersenjata, tetapi mereka segera melarikan diri setelah Sutomu mengeluarkan senjata mereka dari tas ajaibnya. Kalau begitu, 3 hal itu adalah tujuan kami. Saya akan menggunakan protek. Petik 2. Saat Sutomu mengangkat tongkat putihnya, permata putih di bagian depan menyala, dan semua orang kemudian diselimuti warna oker. Ini adalah keterampilan pendukung yang mengeraskan kulit orang-orang yang mantranya digunakan, ditingkatkan dengan MND Castor. Terima kasih, kata Emi sambil berlari, diikuti oleh Sutomu dan Gam tak lama kemudian. Saat salah satu goblin memperhatikan Emi, dia menendang rahangnya dengan gesit. Gam melemparkan tinjunya ke goblin lain yang menuju ke arahnya. Sutomu menahan tongkatnya di tanah, saat dia melihat ke arah goblin terakhir. Sembuh. Emi tidak terluka sama sekali, tetapi Sutomu menyembuhkannya untuk ukuran yang baik dan untuk latihan. Saat dia melambaikan tongkatnya, proyektil hijau seukuran kepalan tangan keluar, dan berhasil mengenai punggungnya saat dia masih bergerak. Untuk saat ini, dia terus memukul Emi yang masih bergerak, seperti permainan latihan target. Begitu Emi bosan, Gam menginjak leher goblin dengan kakinya. Ketika goblin mati, mereka menjadi partikel hijau dan menghilang tanpa jejak darah, hanya menyisakan beberapa batu permata ajaib transparan kecil. Emi membawa kembali beberapa potongan kecil memo. Sutomu, tujuanmu menjadi lebih baik, ya. Ketika Anda memulai, Anda menyembuhkan para goblin. Petik 2. Ada lebih sedikit kesalahan baru-baru ini juga. Tolong pertimbangkan itu. Wajah yang dibuat Gam saat itu juga sangat lucu, seperti anjing yang gatal untuk menggigit sesuatu. Saat Emi tertawa histeris dan melemparkan Sutomu batu, dia tertawa gugup dan memasukkannya ke dalam tas. Gam melangkah ke samping setelah mengingat ekspresi wajah itu. Gam membimbing Sutomu melalui ruang bawah tanah saat pertama kali dia masuk. Ketika dia memukul goblin bukannya Emi dengan penyembuhan, goblin, yang sebelumnya melemah, menjadi sehat. Dalam permainan Anda tidak bisa menyembuhkan musuh, jadi ini mengejutkan. Setelah pertempuran itu, Gam mengatakan kepadanya bahwa dia hanya boleh menyembuhkan mereka setiap kali mereka berkumpul kembali, jadi Sutomu terus berpikir bahwa ini benar-benar berbeda dari permainan. Jadi, mulai hari berikutnya dan seterusnya, Sutomu melakukan hal itu. Dia hanya akan melihat dari belakang Emi dan para goblin. Dia akan menyembuhkan mereka setelah pertempuran usai, dan Gam akan memujinya. Setelah mengulangi hal ini selama setengah hari, Sutomu kembali ke guild dan memastikan bahwa level skillnya telah meningkat 5. Dia juga memperhatikan di bagian bawah kartu statusnya bahwa dia telah memperoleh beberapa skill baru. Skill support, protect, dan skill ofensif, air blade. Keesokan harinya, Sutomu sekarang diminta untuk menggunakan protect sebelum pertempuran.
Gam dan Emi berurusan dengan para goblin. Hel dilemparkan setelah pertempuran. Ketika Sutomu bertanya apakah tidak apa-apa jika dia menggunakan air blade, Gam memarahinya seperti orang tua terhadap anak. Sutomu, tugasmu adalah melindungi sebelum bertarung dan menyembuhkan setelah bertarung. Tidak ada lagi. Bukankah itu sedikit boros? Setelah saya mati, saya hanya bisa respawn dan kembali, kan? Tapi ya, bukannya aku ingin terluka. Penyihir putih diharapkan menggunakan keterampilan pendukung sebelum pertempuran dan menyembuhkan pesta setelahnya. Tidak ada masalah jika Anda tetap melakukan itu. Petik 2. Saya mengerti. Sutomu pada dasarnya tidak memiliki pengalaman nyata di ruang bawah tanah. Jadi, dia kemudian menjadi agak lelah karena dimanjakan oleh Gam. Gam memanggilnya dengan firasat, jadi Sutomu memasang senyum palsu dan menahan keinginannya untuk terjun ke ruang bawah tanah. Setelah itu, ia berlatih selama 5 hari, berlatih mengarahkan keterampilannya, dan memfokuskan serta menyebarkan area efek. Itu tidak sempurna, tetapi dikombinasikan dengan efek tongkat putih, dia mulai melihat beberapa hasil. Setelah itu, dia menyaksikan klan teratas di ruang bawah tanah menjelajah selama sekitar setengah hari. Dia kemudian menyadari bahwa Gam tidak salah, dan mengeluarkan permintaan maaf yang jujur. Pada dasarnya, jika kamu terluka, kamu bisa minum ramuan setelah pertempuran. Ramuan termurah adalah 10.000 G, tahu. Jika Anda perhatikan baik-baik, ada banyak pihak yang kembali dengan HP rendah. Bahkan jika levelmu naik, kamu tidak akan bisa mengkonsumsinya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di padang rumput terjebak di sana untuk waktu yang lama. Petik 2. Wah, Sutomu, kamu benar-benar tangguh pada serangga itu. Pihak yang belum melewati lapisan ke-10 dianggap serangga oleh komunitas lainnya, meskipun julukannya agak kasar, Sutomu tetap diam. Saat mereka mengobrol, 5 goblin lagi mendekati mereka. Sutomu menerapkan buff, lalu Emi dan Gam mengejar mereka dengan tangan kosong. Meskipun Sutomu ingin berhenti terbawa dan menarik berat badannya sendiri, dia mengikuti instruksi Gam sampai dia mencapai level 10. Selain itu, sejak awal, sudah diputuskan bahwa Sutomu akan terus seperti ini sampai level 10 meskipun dia terus berlatih dengan egois untuk membidik penyembuhannya. Konfigurasi partai arus utama saat ini adalah 4 penyerang dan 1 penyembuh. Inilah yang diikuti oleh sebagian besar guild teratas. Ada taktik dalam permainan yang memungkinkan penyerang membunuh musuh dengan cepat di bawah perlindungan tank, tetapi jauh lebih sulit untuk melakukannya di sini. Karena itu, Sutomu sangat senang mendengar tentang ini. Namun, ketika dia benar-benar menyaksikan ini terjadi di salah satu monitor di guild, dia merasa kecewa. Rantai tindakan dasar adalah menerapkan buff terlebih dahulu, lalu menyerang. Pada dasarnya, orang yang terluka hanya akan minum ramuan untuk menyembuhkan, sementara penyembuh bersembunyi. Satu-satunya masalah yang akan dihadapi penyembuh adalah menghidupkan kembali anggota party yang mati di akhir pertarungan. Anehnya, penyembuh sebagian besar sekali pakai keterampilan magis bergantung pada MND seseorang untuk menjadi efektif, dan itulah yang digunakan penyembuh untuk menghidupkan kembali dan menyembuhkan. Saat penyembuh menerapkan buff, monster mengenali mereka sebagai ancaman dan mengalihkan fokus mereka pada anggota lain dari party untuk menargetkan penyembuh dengan permusuhan. Saat Sutomu menonton ini di monitor, sambil duduk di bangku, dia diam-diam meminta Gam untuk menjelaskan situasinya. Gam mengatakan bahwa klan terkemuka ingin pergi sejauh mungkin, jadi mereka akan menyerahkan pemulihan pada ramuan, dan membiarkan penyembuh untuk dihidupkan kembali jika terjadi serangan tak terduga. Dan selama mereka yang tertinggi, mereka akan ditampilkan di monitor, jadi popularitas mereka di dalam kota dan guild akan meningkat. Ketika popularitas meningkat, keuntungan akan mengikuti. Equipment yang digunakan anggota party akan meroket nilainya, dan akan diiklankan di toko senjata dan armor. Masalahnya adalah bahwa sisa klan cenderung membabi buta mengikuti strategi klan teratas. Dan ketika klan teratas tidak melakukannya dengan baik, maka klan lain juga tidak. Peralatan mereka sebagian besar akan hancur, dan mereka akan memiliki sedikit atau tidak ada HP yang tersisa setelah menjalankan Dungeon. Penyembuh dan bagal paket diperlakukan kurang adil daripada orang lain, karena mereka tidak menguntungkan atau populer. Sutomu melihat banyak orang di guild diperlakukan seperti itu. Itu bukan situasi yang membuatnya nyaman. Penyembuh diabaikan meskipun mereka penting untuk pesta. Saya pasti tidak akan memaafkan perlakuan tidak adil ini. Bahkan jika taktik permainan tidak harus dibawa ke kehidupan nyata, dan penyembuh jauh lebih licin, masih tidak adil untuk memperlakukan mereka dengan cara seperti itu. Di atas segalanya, Emi dan Gam meremehkan pendapat Sutomu tentang penyembuh itu baik. Emi,
khususnya, memiliki beberapa kata untuk dikatakan tentang kelas. Untuk memulainya, sudah waktunya untuk mengubah stereotip itu. Sutomu sekarang level 10, dan pada level itu, tidak apa-apa baginya untuk menjadi pemimpin party. Setelah itu, dia mencoba mengalahkan lusinan goblin dan meminta mereka kembali ke guild, bahkan setelah naik level. Baiklah, ayo segera kembali. Ada hal-hal yang ingin saya lakukan ketika kita kembali, tetapi apakah kita punya waktu? Sutomu, kamu sangat bersemangat hari ini. Apakah Anda memikirkan sesuatu yang cabul? Petik 2. Gam memelototi Emi, yang menggoda Sutomu dan bermain dengan tangannya. Sutomu tidak akan bernafsu padamu, mesum. Jika kamu ingin mati, kamu harus lebih lugas. Apakah Anda ingin saya membunuh Anda segera setelah kita keluar? Aku ragu kamu bisa. Kenapa kalian seperti ini? Emi melemparkan batu ajaib cadangan ke arah Gam. Setelah mencoba memecah pertarungan antara dia dan Gam, dia mengumpulkan batu-batu yang berantakan. Dia mengumpulkan batu-batu